Ya, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Kita lanjut, hari ini kita mau belajar tentang perkalian. Kita sudah belajar penjumlahan, bagaimana kita mengajarkan perkalian. Nah, untuk belajar perkalian, kita akan lihat step by step-nya gimana, supaya bisa mengajarkan perkalian dalam waktu singkat dan cepat gitu. Coba kita lihat ya. Begini Bapak Ibu. Apa aja yang harus kita lakukan untuk belajar perkalian? Jadi step by step-nya adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat yang pertama tentu kita belajar konsepnya dulu. Apa itu konsep perkalian? Itu yang kita pelajari dari awal. Kemudian setelah itu kita masuk ke perkalian 1 dan perkalian 10. Setelah bisa perkalian 1 dengan perkalian 10, baru kita masuk perkalian 2, nah perkalian 9, perkalian 5. Nah, setelah itu perkalian bilangan yang sama ya. Nah, di sini bilangan yang sama. Lalu perkalian 3 dan 4. Lalu setelah itu baru kita masuk perkalian 6, 7, 8. Ini dasar. Kalau ini bisa kita kuasai dengan baik, saya bisa garansi perkalian berapa aja bisa. Jadi dia istilahnya sudah melewati titik kritis gasing. Nah, nanti di sini dia akan mampu menghitung perkalian misalnya 2 digit kayak 2 digit, perkalian 3 digit juga bisa, gitu. Dan seterusnya dengan cepat, gitu ya. Jadi kita mau lihat dasarnya dulu nih ini, gitu. Coba sekarang kita lihat dulu apa konsep perkalian. Biasanya orang ini berpikir ngajar perkalian itu umumnya begini. Biasanya anak-anak 2 kali 3. Jadi langsung dia menunjukkan 2 kali 3. Anak-anak yang baru belajar perkalian atau ini dia bingung. Kenapa ini ada tanda kali? Apa maksudnya? Nah, kalau di gasing pendekatannya adalah sebagai berikut. Kita akan bilang gini, ini ada 2 kotak. Ada 2 kotak, masing-masing kotak ada isinya. Misalnya kelereng, ada kelereng, masing-masing kotak isinya 3. Kita tuliskan ada 2 kotak, masing-masing kotak isinya 3. Kita sederhanakan penulisannya sebagai begini. 2 kotak isi 3. Nah, jadi ini artinya ada 2 buah kotak, masing-masing kotak isinya 3. Nah, berapa nilainya ini? Nah, nilainya adalah jumlah dari isi kotak itu, yaitu 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi 2 kotak isi 3 adalah 3 tambah 3, yaitu 6. Berikutnya kita akan lanjutkan kepada beberapa soal gitu. Misalkan saya akan bilang begini. Ini ada 3 kotak. Masing-masing kotak isinya 4. Bagaimana menulis ini? Nah, menulisnya adalah 3 kotak, masing-masing kotak isinya 4. Maka berapa nilainya? Artinya berapa jumlah isi kotak ini semua? Jumlahnya adalah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Gitu. Jadi ini kita perkenalkan dengan istilah 3 kotak 4 begini. Nah, kita bisa tanyakan kepada anak-anak ini, misalnya berapa 6 kotak 5? Nah, tentu kita akan bilang, oh 6 kotak 5 adalah ada 6 kotak, masing-masing kotak isinya 5. Berapa nilainya? Nilainya adalah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Karena ada 6 kotak, maka 6. Nah, kemudian berapa nilainya? Nilainya, ingat, anak ini kalau mau belajar perkalian harus menguasai dulu penjumlahan. Kalau dia penjumlahannya belum kuat,
maka sulit sekali untuk belajar perkalian. Karena untuk menjumlahkan ini harus butuh kemampuan menjumlah kemarin yang kita udah pelajari secara cepat. 5 tambah 5, 10, 10 tambah 5, 15, 15 tambah 5, 20, 20 tambah 5, 25, 25 tambah 5, 30. Nah, seperti itu. Jadi, kita tunjukkan ini konsep dari kotak gitu ya. Jadi, kalau misalnya katakan 4 kotak isi 9. Berapa 4 kotak isi 9 nilainya? Maka yang kebayang 4 kotak isi 9 adalah ada 4 buah kotak, masing-masing kotak isinya 9. Nah, berapa itu nilainya? 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9. Berapa itu? 9 tambah 9, 18 tambah 9, 27 tambah 9, 36. Itu yang saya perkenalkan lebih awal ketika kita mengajar anak, sehingga anak itu bisa membayangkan. Inilah yang disebut konkretnya. Gitu. Nah, setelah itu, setelah mereka mengerti ini, mengerti konsep kotak ini, baru saya perkenalkan istilah kali. Gitu. Jadi misalkan saya bilang 4 kotak 9 ini sering ditulis 4 kali 9. Nah, jadi bayangan dia ketika dia memikirkan 4 kali 9, dia membayangkan ada 4 kotak, masing-masing kotak isinya 9. Gitu. Jadi berapa 4 kali 9? Yaitu 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 sama dengan 36. Gitu. Jadi dia nangkepnya lebih enak gitu. Daripada kita langsung 4 kali 9 adalah seperti ini. Nggak bisa kebayang. Kalau pakai kotak dulu kita bisa membayangkan, anak-anak itu bisa membayangkannya gitu ya. Misalnya lagi gini. Kalau misalnya 3 kali 5. Berarti bayangan dia apa? 3 kali 5 adalah 3 kotak, masing-masing kotak isinya 5. Nah, jadi ngebayangnya seperti itu. Dengan membayangkan ini dia bisa mengerti dengan baik. Nah, jadi di sini adalah 5 tambah 5 tambah 5. Nah, 5 tambah 5 10, 10 tambah 5 15. Nah, begitu. Jadi si anak ini mulai ngerti, oh konsep perkalian tuh seperti itu. Nah, selanjutnya kita bilang gini. Oke, sekarang coba kita lihat. 2 kali 3. 2 kali 3 gimana? 2 kali 3 adalah 2 kotak, masing-masing kotak isinya 3. Berapa itu? Nah, 2 kotak isi 3 adalah 3 ditambah 3 sama dengan 6. Tapi kalau sekarang 3 kali 2, berapa 3 kali 2? 3 kali 2 adalah 3 kotak, masing-masing kotak isinya 2. Jadi dia kebayangnya, oh ada 3 kotak, masing-masing kotak isinya 2. Berarti 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Ternyata 2 kali 3 hasilnya sama dengan 3 kali 2. Ini hasilnya sama ya, bukan konsepnya sama. 3 kali 2 itu bicara 3 kotak isi 2. 2 kali 3 itu 2 kotak isi 3. Tapi hasilnya sama. Gitu. Jadi kalau ini hasilnya yang sama. Ya. Jadi kita ajarkan kepada anak sehingga anak ngerti, oh itu tuh hasilnya yang sama, tapi secara konsep beda. Nah ini akan kita pakai nih ke depannya banyak dalam beberapa hal ya. Nah ini yang biasa dikenal sifat komutatif perkalian ya. Oke, sekarang kita lihat berikutnya. Kita sudah masuk ke bagian pertama nih. Secara konsep sudah belajar ini. Nah, habis ini sekarang kita mengajar perkalian 1. Nah, bagaimana mengajar perkalian 1? Kita buat dulu seperti ini Bapak Ibu. 1 kali 1. Nah, apa itu arti 1 kali 1? 1 kotak isi 1. Minta anak-anak ini membuat hal seperti ini semua. Nah, sama dengan 1. 2 kali 1 sama dengan 2 kotak isi 1. Yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. 3
3 kali 1 adalah 3 kotak isi 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Coba Bapak Ibu lanjutkan ini semua sekarang sampai 10 kali 1. Semua coba Bapak Ibu buat seperti ini. 10 kotak isi 1, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 dan seterusnya, nanti hitung. Tolong buat ini semua dari 1 kali 1 sampai 10 kali 10. Semua buat di kertas masing-masing ya. Ya, waktunya ya 1 menit aja lah, coba. 2 menit dah, enggak. Tolong semua buat peserta, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau yang udah selesai bisa tunjukin ke layar, ya saya bisa lihat. Udah ya, kita ada yang sudah selesai. Oke, udah Bapak Ibu? Silakan ditunjukin yang sudah membuat, tunjukin hasilnya. Oh ya, oke. Baik. Bapak Ibu sudah ada yang buat. Nah, itu semua oke. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu nanti membuat ini semua. Minta setiap anak membuat ini supaya apa? Supaya dia mengerti konsepnya. Ini konsep perkalian. Nah, setelah itu baru kita menggunakan pola. Dalam matematika itu kita selalu memanfaatkan pola. Jadi untuk memudahkan mengingat. Dan biasanya untuk memudahkan mengingat kalau ada pola, maka kemampuan mengingat kita bisa bertambah dengan melihat pola gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita melihat pola? Tadi 1 kali 1 hasilnya yang tadi sudah kita peroleh. Jadi minta anak-anak itu menuliskan hasilnya di sini. 1 kali 1 adalah 1. 2 kali 1 adalah 2. Nah, minta anak-anak tulis hasilnya 3. Nah, kemudian kita tulis 4 kali 1 sama dengan 4, 5 kali 1. Ini hanya memindahkan hasil yang tadi. Nah, itu 8 kali 1 sama dengan 8, 9 kali 1 sama dengan 9, 10 kali 1 sama dengan 10. Nah, kemudian setelah kita menuliskan hasilnya, jadi ini hanya menyalin dari yang tadi, disalin hasilnya. Nah, setelah disalin, lalu kita mulai melihat. Sekarang lihat polanya. Apa polanya? Kita lihat ini 1, 1, 2, 2, 3, 3. Nah, waktu Bapak Ibu mengajarkan kepada anak-anak, biarkan mereka sendiri yang melanjutkan. 4, 4. Apa kesimpulannya? Jadi minta si siswanya itu untuk dia yang menyimpulkan. Lalu dia akan bilang, oh kalau gitu bilangan yang dikalikan ternyata sama dengan hasilnya. Nah, itu kesimpulan yang kita harapkan dari siswa kita. Jadi mereka sendiri yang menyimpulkan. Berarti perkalian 1 itu, bilangan yang dikalikan itu sama dengan bilangan hasilnya. Gitu. Dengan demikian, kalau kita tanya, oke, sekarang 15 kali 1 berapa? Nah, dia langsung bilang, sama 15. Karena bilangan yang dikalikan adalah 15. 213 kali 1 berapa? Nah, dia akan bilang 213. Nah, begitu seterusnya. Jadi mereka sekarang sudah bisa perkalian 1. Biasanya perkalian 1 ini cepat sekali Bapak Ibu.
hanya mungkin 10-15 menit sudah selesai. Nah, ini perkalian 1 sudah. Sekarang kita masuk perkalian 10. Waktu Bapak Ibu mengajar perkalian 10, minta anak-anak melakukan seperti perkalian 1 tadi. Jadi 1 kali 10 adalah 1 kotak isi 10, yaitu 10. 2 kali 10 adalah 2 kotak isi 10. Nah, ini adalah 10 tambah 10 sama dengan 20. Nah, kenapa dia bisa ngitung 10 tambah 10 20? Karena penjumlahannya udah bagus gitu. Nah, 3 kali 10 sama dengan 3 kotak isi 10. Sama dengan 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 30. Dan seterusnya sampai 10 kali 10 sama dengan 10 kotak isi 10. Yaitu 10 tambah 10 tambah 10 dan seterusnya. Nah, sama dengan 100. Coba Bapak Ibu buat ini dulu. Jadi ini yang nanti Bapak Ibu perintahkan kepada siswa-siswa Bapak Ibu gitu. Silakan buat ini dalam waktu 2 menit. Oh, kalau gitu perkalian 10 itu sama dengan hasilnya adalah bilangan yang dikalikan ditaruh di bilangan di angka yang depan dan belakangnya kasih angka 0. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya 12 kali 10, maka dia bisa bilang hasilnya 12 ditambah 0 aja. Nah, 120 gitu. Nah, dia jadi lihat pola nih. 23 kali 10, tulis 23
belakangnya tambah 0. Nah, 523 kali 10. Tulis 523 tambah belakang 0. Gitu. Jadi si anak ini yang menyimpulkan. Jadi perkalian 1 dan perkalian 10 sudah selesai. Nah, jadi kita nih sudah sampai tahap 2 nih. Perkalian 10 ini nggak lama Bapak Ibu. Dari pengalaman saya juga paling 15 menitan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk perkalian 2. Coba kita lihat bagaimana mengajarkan perkalian 2, polanya kayak apa gitu. Kalau polanya tadi yang pertama perkalian 1 gampang. Perkalian 10 polanya gampang. Perkalian 2 polanya gimana nih gitu. Nah, ini kita mau lihat coba ya. Sekarang nah, kita buat lagi sama seperti tadi Bapak Ibu. Selalu kita mulai dengan cara yang tadi. Jadi 1 kali 2 adalah 1 kotak isi 2 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 2 kotak isi 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. 3 kali 2 sama dengan 3 kotak isi 2 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Nah, waktu Bapak Ibu mengajarkan kepada anak-anak, minta mereka menjumlahkan ini. Menjumlahkan tidak lagi pakai jari, tapi langsung jumlah. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. Langsung begitu. Nah, coba Bapak Ibu lakukan seperti ini sampai 10 kali 2. Coba semuanya. 4 kotak isi 2, 2 ditambah 2, ditambah 2, tambah 2. Jadi 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. Begitu caranya si anak itu harus menyebut. Gitu. Menyebut angkanya. Jadi misal 5 kali 2 gitu ya. Biarkan mereka menyebut 5 kotak isi 2, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 5, 6, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 2, 10. Gitu ya. Coba Bapak Ibu lakukan ini sampai 10 kali 2. Nah, gimana melihat polanya? Jadi kita minta anak-anak menuliskan ini dulu, hasilnya dulu. Hasilnya dituliskan. Nah, setelah hasilnya dituliskan, kita sekarang ajak anak-anak untuk melihat pola. Bagaimana polanya? Kita ajak berpikir seperti berikut. Jadi kita bilang gini, 3 kali 2 itu berapa? Nah, dia akan bilang, oh 3 kali 2 itu adalah 3 kotak isi 2. 3 kotak isi 2 itu adalah 3 kotak isi 2, berarti 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Berarti 2 kali 3 itu berapa? Adalah 2 kotak isi 3. Berarti 3 ditambah 3 sama dengan 6. Terus kita bilang, hasilnya sama nih. 3 kali 2 sama dengan hasilnya sama dengan 2 kali 3. Lalu kita bilang begini, kalau 3 kali 2 itu kan 2 tambah 2 tambah 2. Tapi sebenarnya hasilnya sama dengan 3 tambah 3. Ini hasilnya sama. Bukan konsepnya ya, hasilnya sama. Nah, berarti kalau 3 kali 2 sama dengan 3 tambah 3. 4 kali 2 itu sama dengan, tentu hasilnya sama dengan 2 kali 4, yaitu 4 tambah 4. Nah, kalau 5 kali 2 sama hasilnya dengan 5 tambah 5. Nah, dengan begini si anak ini akan melihat, oh iya kalau gitu gampang ya hitungnya. Berarti kalau perkalian 2 ini 1 kali 2, nah berarti sama aja 1 tambah 1. 2 kali 2, 2 tambah 2. 3 kali 2 sama hasilnya dengan 3 tambah 3. 4 kali 2 hasilnya sama dengan 4 tambah 4. Walaupun sebenarnya konsepnya adalah 4 kali 2 itu 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Tapi kalau ngitung itu kan panjang. Nah, kalau supaya bisa ngitung cepat, nah baru kita bilang 5 kali 2 itu sama aja 5 tambah 5. 5 tambah 5, 10 kan. Dia bisa kenapa? Karena penjumlahannya udah bagus gitu. Nah, 6 kali 2 sama aja 6 tambah 6. 7 kali 2 sama aja 7 tambah 7. 8 kali 2 sama aja 8 tambah 8. 8 tambah 8 berapa? 16, karena dia udah belajar penjumlahan yang bagus tadi. Nah,
9 tambah 9 kali 2, 9 tambah 9, 18. 10 kali 2, 10 tambah 10, yaitu 20. Begitu. Nah, dengan demikian dia itu bisa menghafal cepat perkalian 2. Nah, setelah Bapak Ibu mereka bisa, latihlah yang banyak lewat machine learning gitu loh ya. Jadi Bapak Ibu ini udah mulai gunakan machine learningnya perkalian gitu. Jadi kalau bisa nih mulai nanti gunakan perkalian. Nah, misalnya ini perkalian 2. Nah, ini perkalian bilangan 2. Jadi misalnya ambil 10 soal. Nah, 10 soal. Nah, jadi kita mulai 2 kali 9. Nah, 18. Jadi bisa anak-anak itu kerjain. Nah, 2 kali 2, kemudian 4. Misalnya 2 terus 2, 20. Nah, salah mencet kesananya. Jadi ini sebentar. Ini kelihatannya ke menu lagi. Oke. Nah, ini perkalian 2. Mulai. Nah, ini 6. Nah, salah 10. Ini mesti diklik sini. Nah, ini tadi 10, salah 2, 20, 20. Nah, 14, misalnya 18 gitu ya. 18, 16. Nah, ternyata salah 2, benar 8. Nah, soalnya 10. Waktu yang terpakai 20 detik gitu. Jadi minta si anak-anak mengerjakan ini 100 soal. 100 soal pengen tahu dia bisa berapa gitu. Jadi ini 100 soal dia kerjakan itu berapa detik. Nah, balap-balapan di kelas. Tapi mereka tentunya dengan berhitung, memikirkannya begini. Jadi waktu mereka ngitung, kita bilang begini. 2 kali 9. Oh, sama aja 9 tambah 9. 9 tambah 9 berapa? 18. Wah, gitu. Jadi 4 kali 2. Oh, sama aja 4 tambah 4, 8. Kan penjumlahannya udah bisa. 7 kali 7, berarti 7 tambah 7, 14. 2 kali 7, berarti 7 tambah 7, 14. 2 kali 7, 14. 2 kali 2, berarti 2 tambah 2, 4. 2 kali 9, nah 9 tambah 9, 18. 2 kali 8, 8 tambah 8, 16. 5 kali 2, 5 tambah 5, 10. 9 kali 2, nah berarti 9 tambah 9. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi mereka berpikirnya seperti itu, tapi latihan yang banyak. Bapak Ibu kasih 100 soal. Kalau 100 soal udah cepet, kasih lagi 100 soal sampai mereka benar-benar lancar. Nah, kalau udah lancar baru kita mencongak Bapak Ibu. Mencongak misalnya teman-teman di sini bisa coba hitungan ya. Perkalian 2 ya. Coba rame-rame ya. Nah, 2 kali 2 9 kali 2, 18. 8 kali 2, 16 kali 2, 6 kali 2, 12. 3 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 8, 16. 2 kali 9, 8 kali 2, 16. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mengajar mereka di kelas, suruh teriak-teriak nggak apa-apa. Satu kelas teriak nggak apa-apa, rame nanti. Nah, tapi sebelumnya tentu harus latihan dulu di mesin learning-nya. Nah, nanti setelah semua jago, itu teriak-teriak di kelas. Jadi rame, jadi benar-benar menyenangkan gitu loh Bapak Ibu. Di kelas itu mereka bisa cepat sekali ngitungnya nanti ya. Oke, sekarang kita lihat lagi berikutnya. Berikutnya kita lihat sini. Perkalian 2 udah selesai nih ya. Jadi perkalian 2 kita udah selesai. Kita masuk sekarang perkalian 9. Nah, jadi cepat sekali nih kalau Bapak Ibu pakai cara ini, ngajarin 1 kali 1 sampai 10 kali 10 akan cepat. Nah, sekarang perkalian 9. Coba kita lihat gimana ngajar perkalian 9. Nah, langkahnya sama Bapak Ibu, sama sebelumnya. Jadi langkah pertama adalah 1 kali 9 adalah 1 kotak isi 9. Nah, ini 9. 2 kali 9 adalah 2 kotak isi 9 sama dengan 9 tambah 9 sama dengan 18. Nah, terus Bapak Ibu buat sampai 10 kali 9. Waktu 10 kali 9 Bapak Ibu membuatnya 10 kotak isi 9, 9 tambah 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 9
tambah 9. Nah, jadi semuanya 10, lalu minta anak-anak hitung 9 tambah 9. Sekalian juga melatih mengingat lagi penjumlahan gitu. 9 tambah 9 18, 18 tambah 9 27, 27 tambah 9 36, 36 tambah 9 45, 45 tambah 9. Nah, 54, 54 tambah 9 63, 63 tambah 9 72, 72 tambah 9 81, 81 tambah 9 90. Jadi dia anak-anak itu waktu menulis ini dia hitung semua. Nah, jadi coba Bapak Ibu buat seperti itu dengan cara menghitung tadi. Walaupun mungkin 9 kali 9 Bapak Ibu udah tahu 81, tapi saya minta coba seolah Bapak Ibu baru belajar yang hitungnya seperti penjumlahan itu gitu ya. Coba semua dibuat 1 kali 9 sampai 10 kali 9. Nah, sekarang Bapak Ibu setelah selesai kita lihat pola sekarang. Selalu kita bermain dengan pola. Polanya gimana gitu. Nah, 1 kali 9 ini kita nggak usah hitung lagi karena ini perkalian 1. 10 kali 9 perkalian 10. Nggak usah lagi. Nah, sekarang kita fokus di tadi perkalian 2 juga sudah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana lihat polanya. Jadi saya akan bilang begini. Ini 2. Kan tadi hasilnya sudah ada nih. Hasilnya sudah ada, saya tinggal nyontek hasilnya. 2, ternyata depannya ini 1. 3, depannya 2. Ini dari hasil yang tadi, yang copy, hanya mengcopy aja nih. 4, 3. Kalau bilangan dikalikan 5, 4. Si anak itu akan bisa nebak. Begitu saya bilang, ini waktu itu saya pernah ngajar ya, seperti itu saya bilang. Ayo kita lihat polanya yuk. 2, depannya 1 nih. Nah, 3, depannya 2. 4, depannya 3. 5, depannya 4. Terus 6, langsung mereka teriak, depannya 5. Gitu. 7, depannya 6. 8, depannya 7. 9, depannya 8. Belakangnya kita lihat. Kan si anak ngopi doang nih. Dia ngopi, dia lihat tadi dia oh angkanya segitu, tinggal pindahin. 1, 8. 2, 7. Wah, nih ada yang aneh nggak? Nah, kita bilang 3, 6. 4, 5. Kita cukup sampai 4. Mereka suruh lihat polanya. Lalu mereka lihat, oh kalau 1, 8. 2, 7. 3, 6. 4, 5. Nah, karena mereka ini udah jago penjumlahan, mereka langsung lihat 5, mereka langsung ada tunjuk tangan pasti. 4 belakangnya pasti gitu. Nah, setelah itu 7, 6 itu belakangnya pasti 3. Lalu saya tanya bisa, kenapa begitu? Jumlahnya 9, Pak. Nah, mereka sendiri yang tahu gitu. Oh, ini ternyata jumlahnya 9. 9. Nah, 7 kalau 8 kali 9, 7, 72. 9 kali 9, 81. Nah, begitu. Jumlahnya 9 semua. Nah, itu polanya. Jadi, kita melihat pola. Nah, biasanya saya begini. Saya awalnya kalau ngajarin ke anak-anak ini, saya supaya mereka ingat, saya sebut depannya 2 kali 9. Nah, dia cukup nyebutin depannya dulu. Nah, jadi kalau sebutin 2 kali 9, dia sebut 1. Saya depannya dulu. Coba ya di studio ya, kita lihat ya gini. 2 kali 9. 1. 3 kali 9. 2. Nah gitu. 4 kali 9 depannya aja. 3. 6 kali 9. 5. 7 kali 9. 8 kali 9. 9 kali 9. 8. Nah, atau terus habis itu 9-nya saya buang, saya cuma nyebut 2. Depannya 1 gitu ya. 3. 2. 6. 5, 4, 3, 2, 4, 3, 7, 8, 7, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 7, 7, 8, 7, 6. Nah, seperti itu. Jadi awalnya dulu dia tangkap cepat, lalu berarti setelah itu belakangnya.
Jadi belakangnya, jadi depan sama belakang. Setelah itu, setelah mereka cepat, mereka langsung saya sebut 2, mereka langsung 18 gitu. Jadi jangan nyebut 18 tapi 18 gitu ya. Supaya kecepatannya, coba ya lagi ya. Coba lihat ya. 2 18 gitu ya. Oke ya, coba sama-sama ya. 2 18 gitu ya. Ya, coba dari studio teman-teman coba ya. Nyebut, kalau saya sebut 2, jawabannya sebut 18 gitu, 2 ya sekaligus ya. 1 terus 8 ya. Oke. 2 18 5 18 6 54 ya. 7 54 9 81 8 71 5 45 4 36 6 54 7 63. Nah, sekarang sama-sama Bapak Ibu nggak boleh nyontek di bawah. Bapak Ibu hadap ke layar terus semua. Nah, coba sama-sama. Kalau saya sebut tadi angkanya 2, berarti Bapak Ibu ingatnya, oh 18. Sebutnya, jadi angka sebelum 2 kan 18 gitu ya. Oke ya, siap ya Bapak Ibu ya. 2 ya. 5 45. Bapak Ibu yang di layar, yang peserta ikutan juga semua ya. Jadi semua nih. 6 5 8 7 2 9 8 1 7 6 3 4 3 6 2 18 7 6 3 6 7 6 3 8 9 8 1 5 4 5 4 3 6 7 6 3. Nah, gitu. Kalau itu Bapak Ibu lakukan, anak-anak ini cepat sekali langsung bisa hafal perkalian 9 dalam waktu yang sangat singkat. Lakukan step-step yang tadi saya berikan itu, saya jamin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga bisa latihan lewat mesin learning perkalian 9. Jadi nanti perkalian 9 mesin learningnya Bapak Ibu lihat, lakukan lagi seperti itu ya. Jadi di sini kita sudah lakukan perkalian 9 sudah. Gitu. Nah, selanjutnya kita ini mau masuk perkalian 5. Nah, jadi caranya stepnya begitu, Bu. Selalu kita cari polanya, ya. Nah, sekarang perkalian 5. Perkalian 5 sama seperti sebelumnya. Bapak Ibu coba buat 1 kali 5 sama dengan 1 kotak isi 5. Terus Bapak Ibu buat ini 5. 2 kali 5 sama dengan 2 kotak isi 5 sama dengan 5 tambah 5 sama dengan 10. Terus Bapak Ibu lakukan sampai 10 kali 5. Coba semua buat itu berapa? Jadi 1 kali 5 sampai 10 kali 5 semua. Coba semua Bapak Ibu buat. Nah, nanti habis itu kita cara mengingatnya. Kita lihat polanya seperti apa. Perkalian ini, perkalian 1 sudah nggak usah kita ketik karena tadi sudah bisa perkalian 1. Perkalian 2 sudah bisa. Perkalian 9 sudah bisa. Perkalian 10 sudah bisa. Jadi kita hanya mengajarkan ini aja gitu. Jadi tugas kita sedikit, Bapak Ibu. Apa yang saya lakukan untuk mengajar ini? Saya biasa menggunakan jari, makanya kemarin waktu kita belajar penjumlahan kenapa menggunakan jari? Karena jari ini ternyata efektif sekali. Saya waktu ngajar untuk mengingat perkalian 5 ini, saya lakukan secara sederhana. Begini Bapak Ibu, ini yang saya lakukan ya. Mungkin agak unik, nanti Bapak Ibu bisa improvisasi, bisa pakai cara macam-macam ya. Tapi kalau saya waktu itu pernah ngajar seperti ini. Saya cuma lihat begini aja nih. Saya bilang gini, ini berapa? 4. Ya. Nah, saya bilang 4, kemudian saya bilang gini, 4 kali 5, saya geser begini. Saya nggak ngomong apa-apa, saya cuma nulis, saya tunjukin begini, terus saya tulis 2, 0. Saya cuma nulis begitu. Kemudian ini saya bilang 6. Jadi mereka sendiri yang mikir. 6, kemudian saya geser begini. Saya geser begini, mereka sendiri yang mikir apa yang saya lakukan, terus saya tulis begini, terus saya tulis sini 3, 0. Saya cuma begitu. Nah, kemudian 8 saya bikin begini. Nah,
Lalu saya tulis 40. Udah, saya cuma bilang begitu. Setelah itu saya tutup ini. Saya tanya dia, anak-anak, 4 kali 5 berapa? Mereka ngebayangin jari yang tadi saya gabung-gabungin ternyata gitu loh. Jadi mereka langsung bilang begini, 4 kali 5, 20. Nah, terus 6 kali 5, 30 gitu. Nah, terus 8 kali 5, 40. Nah, terus mereka sendiri yang nyebut nih. Nah, cepet. Ternyata ngajar ini cepet sekali. Nah, setelah itu baru saya kasih tahu alasannya kenapa begitu. Gitu. Jadi kita tidak hanya kasih ini, kemudian setelah itu kenapa begitu. Nah, kita bilang, nah sekarang 4 kali 5. Ini 2 ini 5, 10, ini 10. Berarti 10 tambah 10, 20. Nah, begitu. Baru mereka nangkep. Oh, begitu. Tapi sebelumnya mereka udah tahu dulu, gitu. Nah, kemudian kalau 6 kali 5, 5 jadi 10. 5 jadi 10. 5 jadi 10. Berarti 10 tambah 10 tambah 10, 30. Gitu. Tapi kita nggak kasih tahu dulu. Awalnya kita kasih seperti tadi, teka-teki dulu gitu, suruh dia mikir dulu. Biasa kalau ngajarin begitu, kita membangkitkan anak-anak itu kreativitas untuk berpikir. Jadi jangan dikasih tahu dulu gitu. Nah, sekarang 8 kali 5. Berarti kita bilang, ini 10, 10, 10, 10. Berarti ada kelompok 10, kelompok 10, kelompok 10, kelompok 10. Berarti ada 4, berarti 40. Nah, gitu. Nah, setelah ini apa yang saya lakukan adalah mereka ini saya mencongak. Jadi saya hanya bicara 4 kali 5, 6 kali 5, sama 8 kali 5. Saya hanya fokus di situ. Nah, jadi saya fokus sana. Saya misalkan seperti berikut. Ya, mungkin teman di studio coba ya kita mencongak. 4 kali 5. 20. 6 kali 5. 30. 8 kali 5. 40. Nah, 6 kali 5. 30. 4 kali 5. 20. 6 kali 5. 30. 6 kali 5. 30. 8 kali 5. 40. 4 kali 5. 20. 8 kali 5. 40. 6 kali 5. 30. 4 kali 5. 20. 8 kali 5. 40. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita membuat itu anak-anak ini cepat sekali. Saya sudah lakukan dengan anak dari berbagai daerah, ini sangat cepat. Nah, berikutnya adalah 3 kali 5, 5 kali 5, 7 kali 5. Ketika konsep ini udah, konsep gabungan itu jadi 10, ini gampang banget. Mereka langsung nangkep gitu. Itu ajaib sih. Saya beberapa kali ternyata kemampuan otak manusia itu luar biasa. Ketika di-trigger sedikit, mereka bisa cepet gitu loh. Asal kita pintar men-trigger ya, memuji, terutama sering-sering memuji ya Bapak Ibu ya. Ketika mereka bisa, pujilah mereka. Wah, anak kamu hebat sekali, luar biasa hebat. Kita harus sering-sering puji mereka. Kalau kita puji, mereka tambah semangat. Nah, tapi kalau kita bilang, aduh gitu aja nggak bisa, kamu bodoh banget, nah itu bikin down. Jadi kita nggak mau bikin anak-anak kita down, kita puji sebanyak-banyaknya. Nah, ketika 3 kali 5, simpel sekali. Saya cuma bilang begini. Jadi ketika 3 kali 5 ya, ini saya gabung. Terus saya cuma nulis tadi sama seperti itu. Saya tulis 1, gitu. Terus kalau 5 kali 5, saya bilang 5 kali 5, ini gabung. Nah, 2. Nah, kemudian kalau 7 kali 5, ini gabung. 3. Kemudian saya tunjukin lagi begini, 3 kali 5 belakangnya. Ini 5. Nah, seperti itu. Langsung dia nangkep. Oh, kalau gitu 3 kali 5 ini kegabung. Dia sendiri yang jawab. Ini 10 sama 5. Berarti 15. Dia sendiri yang nangkep gitu loh. 5 kali 5. Ini 10 sama 5. 25. Wah, mereka nangkep. Terus 7 kali 5. 10, 30, 5. Mereka sendiri yang jawab Bapak Ibu. Ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat sendiri bagaimana mereka itu cepat sekali. Nah, kemudian setelah bisa, baru kita latihan. Latihannya tadi bisa pakai mencongak atau kita latih pakai
pakai pakai machine learning. Nah, misalnya kita machine learningnya bisa pilih yang mana, macam-macam di sini. Nah, misalnya sini perkalian bilangan 5 ya, 6 kali 5, 7 kali 5, 8 kali 5. Nah, misalnya dia hanya fokus 6 kali 5, 7 kali 5, 8 kali 5. Nah, ini gimana? Seperti ini latihannya, 5 kali 7. Nah, jadi dia akan karena udah didikte tadi, udah mencongak, maka dia cepat sekali gitu. Nah, seperti itu. Jadi, nah seperti itu. Nanti mereka itu bisa cepat gitu loh, Bapak Ibu. Nah, ini kemudian, dan begitu seterusnya. Jadi Bapak Ibu, ini anak-anak ini akan menikmati sekali pelajaran ini. Lalu Bapak Ibu kasih soal perkalian dengan 5 ini sebanyak 100 soal atau 200 soal. Pokoknya sampai mereka ini menikmati sekali gitu. Jadi Bapak Ibu latih terus. Nah, dengan begitu kita bisa ini. Lalu setelah mereka latihan pakai machine learning atau tadi mencongak, ini semua sampai benar-benar mereka mengerti. Jangan masuk ke level berikut sebelum ini mengerti gitu. Karena masalahnya nanti Bapak Ibu ya, kalau kita masuk ke level berikutnya, ini nanti kesulitan sendiri. Karena apa? Di sininya masih belum, akhirnya ke level berikutnya nanti Bapak Ibu tersendat-sendat lagi. Lebih baik matangkan ini. Gitu. Jadi step by step ya Bapak Ibu. Nah, jadi sekarang ini sudah selesai. Nah, sekarang masuk ke bilangan yang sama. Nah, bilangan yang sama kemudian nanti perkalian 3 dan perkalian 4. Sekarang bilangan yang sama. Ini ada yang menarik Bapak Ibu ya, perkalian bilangan yang sama ini. Dari pengalaman saya, anak itu mudah sekali menghafal bilangan perkalian yang sama. Jadi kalau katakan misalnya tadi 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, 6 kali 6, 7 kali 7, 8 kali 8, 9 kali 9, 10 kali 10. Nah, sekarang kita lihat polanya langsung. Tapi Bapak Ibu kalau ngajar tetap minta anak-anak menuliskannya tadi satu kotak isi 1, 2 kotak isi 2, 3 kotak isi 3, 4 kotak isi 4 dan seterusnya. Bapak Ibu berikan ini, minta anak-anak mengerjakan itu. Nah, untuk pelatihan ini kita langsung aja begini. Perkalian 1 ini sudah. Perkalian 2 tadi sudah. Perkalian 5 sudah. Perkalian 9 sudah. Perkalian 10 sudah. Nah, sekarang tinggal ini Bapak Ibu dan ini gimana cara ngajarnya ini. Jadi kita lihat sekarang kalau ini kita paksa kita pakai bantuan jari gitu ya. Nah, jadi pakai cara yang agak sedikit berbeda gitu ya. Tidak melihat pola tapi sebenarnya pola juga pola jari gitu. Jadi begini Bapak Ibu. Kalau yang 3 kali 3 sama 4 kali 4 biasanya ngajarnya saya akan lakukan seperti ini. Cepat biasanya. Ini mereka cepat menghafal. 3 kali 3 ada 3 kotak isi 3, 3 tambah 3 tambah 3. Biasanya ini langsung mereka tahu. 3 tambah 3. Nah, 6 tambah 3 9. Ini cepat sekali Bapak. Nah, saya cuma bilang oke, begitu cara ngitungnya. Kemudian kalau 4 kali 4 itu 4 tambah 4 ditambah 4 tambah 4. Nah, ini 4 tambah 4 8 tambah 8 16. Udah begitu doang saya ngomongnya. Langsung mereka nangkep. Jadi ketika saya tutup begitu ya, saya bilang coba 3 kali 3 berapa? Mereka langsung bilang 9. 4 kali 4 berapa? Nah, mereka mikir 4 tambah 4 8, 8 tambah 8 16. Oh, cepat sekali tuh. Jadi saya ulangi, 3 kali 3 berapa? 9. 4 kali 4 berapa? 16. 3 kali 3 berapa? 9. 4 kali 4, 16. 3 kali 3. Terus bolak-balik begitu. 3 kali 3, 4 kali 4. Terus bolak-balik. Ternyata itu cepat sekali. Nanti Bapak Ibu coba lihat ya, buktiin apa yang saya katakan ini. Dan itu bisa sangat cepat. 3 kali 3 sama 4 kali 4. Nah, ini itu bisa luar biasa, cepat. Nah, sesudah itu bisa. Nah, terus baru ini. Nah, ini nggak bisa pakai cara ini Bapak Ibu, kepanjangan. 6 kali 6 tadi 6 kali tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6.
Nah, 7 kali 7, 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. 8 kali 8, 8 tambah 8, 8, dan seterusnya. Kepanjangan. Jadi terpaksa kita membutuhkan satu alat peraga pakai jari. Gitu. Nah, pakai pasangan. Saya pakai pasangan. Jadi misalnya 8 kali 8. Jadi ada sedikit trik lah. Ini tukang ketik aja gitu. 8 kali 8. Pasangan 8. Jadi artinya 8 tambah berapa jadi 10. Kita waktu itu kan pernah belajar tentang pasangan bilangan. Pasangan 8 itu 2. Jadi kita tulis, kita dirikan jari kita 2 begitu. Nah, kemudian 8 kali 8. Ini tangan kiri kita. Ini menunjukkan ini 8. 8 itu kita lihat pasangan 8 ada 2 kita berdirikan. Gitu. Nah, kemudian 8 kali 8 berikutnya adalah pasangan 8 adalah 2. Nah, 2 kita dirikan. Bagaimana menghitungnya? Menghitungnya adalah jari yang ini pola sih sebenarnya, pola. Nah, jari yang ditekuk itu bernilai 10 satu jarinya. Karena ada 6 jari yang ditekuk, maka nilainya 60. Nah, yang berdiri 2, yang berdiri 2. 2 kali 2, nah, 4. Tadi yang ditekuk 60, yang berdiri 2. Yang berdiri adalah 4, jadi 64. Nah, kenapa bisa begitu? Ini pola. Jadi sama seperti tadi, misalnya 1 kali, jadi perkalian itu selalu ada polanya. Ini kebetulan polanya pakai jari gitu loh. Nah, jadi saya ulangi. 8 kali 8. Pasangan 8 ada 2. Kemudian yang ditekuk 3. Berikutnya 8 berikutnya pasangan 8 ada 2. Nah, yang ditekuk 3. Yang ditekuk ada 6. 6 itu satu jari yang ditekuk nilainya 10. Berarti kalau ada 6, 60. Yang berdiri ini dikalikan. 2 kali 2, 4. Jadi 64. Nah, itu. Nah, kemudian ternyata metode ini berlaku untuk semua. Nah, semua 7 kali 7 coba. Kalau 7 kali 7, pasangan 7 adalah 3. Kita dirikan 3. Nah, satunya lagi 7 kali 7, 7-nya adalah pasangan 7 ada 3. Jari yang ditekuk ada 4. Berarti nilainya 40. Nah, yang berdiri dikalikan 3 kali 3, 9. Berarti 49. Nah, gitu. Jadi si anak itu bisa tahu. Nah, kemudian 6 kali 6. 6 kali 6. Pasangan 6 adalah 4. Nah, pasangan 6, 4. Yang ditekuk adalah 2. 20 nilainya. Terus 4 kali 4, 16. 16 sama 20, berarti 36. Berarti 36. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi, ini kita manfaatkan jari ini untuk membantu siswa. Nah, mengingat, nah setelah itu, tapi mereka biasanya cepet sih dari pengalaman. Jadi 8 kali 8, mereka kalau lupa mereka membayangkan 8. Lalu mereka membayangkan langsung 64, cepat. 7 kali 7, 49. 6 kali 6, 6. Berarti 20 tambah 16, 36. Cepat sekali mereka. Nah, lalu setelah mereka bisa ini, baru kita mencongak. Coba kita sama-sama mencongak ya Bapak Ibu ya. Nah, semua ya, coba ya mencongak cepet ya. Coba. Dari 3 kali 3, 4 kali 4, 6 kali 6, 7 kali 7, 8 kali 8. Oke, semua ya siap ya. 6 kali 6. 7 kali 7. 8 kali 8. 4 kali 4. 3 kali 3. 7 kali 7. 8 kali 8. 6 kali 6. 3 kali 3. 7 kali 7. 4 kali 4. 8 kali 8. 6 kali 6. 4 kali 4. 3 kali 3. 6 kali 6. 8 kali 8. 7 kali 7. 4 kali 4. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu uji begitu semua sampai mereka hafal ini. Nah, setelah hafal, nah baru ini berarti kita sudah bilangan sama sudah. Sekarang masuk ke perkalian 3. Nah, perkalian 3. Gimana kita hafal perkalian 3? Nah, ini Bapak Ibu. Coba
Coba kita lihat dulu. 1 kali 3, 2 kali 3, tetap kita harus nulis begini. Pakai anak-anak harus nulis supaya dia ngerti gitu bahwa konsep perkalian ini. 5 kali 3, 6 kali 3, 7 kali 3, 8 kali 3, 9 kali 3, 10 kali 3. Nah, Bapak Ibu suruh anak-anak itu melakukan seperti yang semula, 1 kali 3, 1 kotak isi 3 berapa, 2 kali 3, 2 kotak isi 3, dan seterusnya. Setelah itu baru kita bagaimana mengingatnya gitu ya. Coba ini perkalian 1 nggak usah, perkalian 2 nggak usah karena udah, perkalian bilangan yang sama sudah. Nah, perkalian 5 sudah, perkalian 9 sudah, perkalian 10 sudah. Udah. Sekarang berarti kita hanya ini Bapak Ibu, sedikit. Hanya belajar ini sama ini 1. Nah, yang ini cepat Bapak Ibu. Biasanya saya akan lakukan adalah 4 kali 3, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. 3 tambah 3 adalah 6, 6 tambah 6, 12. Ini cepat ya saya. Langsung mereka tahu. Jadi kalau saya tanya 4 kali 3, Ya, kita akan mainkan lagu perkalian 3 dengan nadanya bintang kecil ya Bapak Ibu ya. Saya dan Mbak Frankie, mari 1, 2, 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, itu perkalian 3. nah, jadi waktu Bapak Ibu nyanyi, Bapak Ibu minta anak-anak nunjukin jarinya gitu. Jadi misal sekarang 1 kali lagi nyanyi, tapi Bapak Ibu nunjukin jarinya. Jadi waktu 3 kali 3. Kalau 6 berarti 6 itu 2 kali 3, kita nunjuk jari 2. Ayo Bapak Ibu ya, tunjukin jarinya. Nyanyi lagi Pak Frankie sama Bu Sri, silakan nyanyi lagi 3. Ya, oke, coba. Kita tekanin lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Semua nunjukin jarinya. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, itu perkalian 3. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kita nyanyi itu gunanya apa? Nah, nanti fokus di sini Bapak Ibu. Di sini 18, 21 sama 24. Nah, sekarang coba ya, agak mati. Oke, ya. Nah, oke. Sekarang Bapak Ibu kita fokus di 6 kali 3, 7 kali 3, 8 kali 3. Nah, caranya begini Bapak Ibu bermainnya. Biasa saya bermainnya seperti ini. Jadi saya minta misalnya kita dari yang nyanyi gitu ya. Saya menunjukkan jari gitu. Jadi kalau misalnya atau dibalik, ya saya nunjukin jari,
misal saya nunjukin jari 6 gitu ya. Nah, berarti nyebutnya 18. Terus kalau 7, 21 kan? 21. Nah, kalau 8, 24. nah, gitu ya. Saya lihat jari saya ya, coba ya jari saya. Nah, jadi gini. Nah, 18. 18. Ya, terus 21. 24. 18. 18. 18. 21. 24. 18. 21. 24. 18. 24. 18. 21. 24. Nah, sekarang gini, di sini nyanyi, Bapak Ibu tunjukin jarinya ya. Jadi coba ya, di sini secara acak ya, 18 secara acak, 18, 21, 24, acak aja, secara acak. 18, 20, boleh 18 dua kali ya, 21, supaya diacak ya. Diacak 18, terus 21 dan 24 ya. Nah, nanti Bapak Ibu di peserta tunjukin jarinya. Ya. Nah, ini buat latihan supaya Bapak Ibu nanti nunjukin ke anaknya seperti ini permainannya. Oke, silakan. 18. Nah, tunjukin jarinya. Bapak Ibu tunjukin terus 18. 21. Ya. 21. 24. Ya. 18. 24. 21. 18. Nah, 18, 6. Bapak Ibu jangan 77. Ayo ulang lagi. Ada beberapa. Ya, silakan. Ayo lagi. 18. 21. 21, 7 ya. 18. Ya. 21. Ya. 24. Ya. 18. 24. 18. 21. 24. 24. 21. 24. 18. 21. 24. Ya, terima kasih, hebat nih Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bermain di kelas dengan lagunya karena musik itu membuat kemampuan mengingatnya lebih tajam. Jadi dengan makanya kenapa pakai irama tadi supaya daya ingat anak-anak ini mengingat ini cepat. Nah, setelah mereka bisa, mereka kan ingat tadi ketika kita nyanyi 18, kita kan nunjuk jari 6. Oh, berarti 6 kali 3 nih 18 gitu. Nah, terus 24 kan nunjuk angka 8. Oh, 8 kali 3 gitu. Jadi dia tahu ketika bilang 18, nah langsung dia bilang jadi kalau 18 berarti 6 kali 3. Nah, kalau misal 21, 7 kali 3. Nah, kemudian 24, 8 kali 3. Nah, itu bisa cepat. Nah, setelah itu bisa lancar, bisa dibalik Bapak Ibu. Jadi murid yang nyanyi, saya yang nunjuk jari gitu. Jadi seperti yang tadi, coba Bapak Ibu yang nyanyi ya, saya yang nunjuk jari ya, coba ya. Nah, jadi kalau 18 yang di studio ikut sama Bapak Ibu nih, ya coba ya peserta ya, coba ya. Jadi saya nunjuk ini. Nyanyi. 18. 24. 18. 24. 21. 24. 18. 21. Lagi, jadi konsentrasi. Oke, lagi. Ya, Bapak Ibu, ayo lagi ya. Oke, lagi ya. Oke. 18. 18.
Bapak Ibu bisa lakukan ini. Jadi anak-anak itu benar-benar nanti hafal dengan sendirinya. Nah, setelah ini Bapak Ibu bisa buat permainan yang lain. Nah, permainan yang lain misalnya Bapak Ibu bisa begini. Misalnya ya, Bapak Ibu ambil kertas gitu ya, seperti ini misalnya. Jadi bikin permainan. Misalnya permainannya simpel sekali Bapak Ibu. Mungkin nanti di sini mungkin satu orang mungkin bantu saya di sini coba ya. Ini. Nah, coba kita bikin gini. Nah, ini saya akan nulis di sini hasilnya di sini ya. Jadi misalnya sini 24, 21 dan 18 gitu ya. Jadi Bapak Ibu bikin kertas seperti ini. Nah, kemudian ini kita berikan kepada siswa gitu. Kemudian saya sendiri akan menulis ini 8 kali 3 gitu. 7 kali 3 dan 6 kali 3. Jadi saya akan bermain. Saya bagi di kelas itu dalam kelompok-kelompok. Kelompok 3 orang atau kelompok 4 orang. Jadi bermain di kelas. Nah, tujuannya supaya mereka bermain, menikmati, dan juga mereka itu menghafal. Nah, jadi saya lakukan begini. Nah, di sini mungkin berdua ya, Pak Franky juga bisa ikutan di sini. Pak Franky mungkin saya bikin lagi, Bapak Ibu sini. Jadi simpel sekali, cepat-cepatan gitu ya. Nah, jadi kalau pesertanya 3 orang, 4 orang juga lebih seru Bapak Ibu nanti. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan ini simpel sekali. Di sini 21, kemudian 24, 18 gitu ya. Nah, di sini Bapak Franky pegang ini. Jadi nanti saya akan tunjukkan seperti ini Bapak Ibu yang saya lakukan. Nah, saya keluarin satu-satu dan mereka harus keluarkan jawabannya. Seperti ini misalnya. Nah, begitu. Jadi kalau yang lambat nanti kalah gitu ya, atau apa dikasih ya semacam apalah, Bapak Ibu bisa bikin lebih seru lah. Bapak Ibu kreatif lah pasti. Nah, saya ini. Nah, jadi keluarin kan 8 kali 3, atau kita guru juga bisa nyebut gini 7 kali 3. Nah gitu. Terus 6 kali 3. Nah, terus 8 kali 3. Nah, 7 kali 3. 6 kali 3. 8 kali 7 kali 3. Nah gitu. Jadi Bapak Ibu permainannya seru gitu ya. Jadi bikin seru di kelas. Jadi Bapak Ibu benar-benar bisa mengajak anak-anak itu bermain, gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Ini kalau dilakukan di kelas ramai sekali Bapak Ibu. Saya sudah lakukan dan di kelas itu sangat efektif sekali. Jadi si anak itu bisa menghafal tadi perkalian yang tadi ini dengan cara cepat sekali. Jadi seperti ini nih mudah. Nah, setelah lewat ini, baru kita masuk sekarang perkalian 4. Nah ini. Nah, perkalian 3 udah, perkalian 4. Nah, perkalian 4 ini sederhana sekali Bapak Ibu. Nah, perkalian 4 sama seperti tadi perkalian 3. Jadi, ini ada 1 kali 4, 2 kali 4, 3 kali 4, 4 kali 4, 5 kali 4, 6 kali 4, 7 kali 4, 8 kali 4, 9 kali 4, 10 kali 4. Ini sudah nggak usah, perkalian 10. Perkalian 9 sudah, perkalian 1 sudah, perkalian 2 sudah, perkalian 3 sudah, perkalian 4 sudah, perkalian 5 sudah. Udah semua. Tinggal ini aja. Nah, kembali ke yang sini. Tadi kan di 3 sama, kasusnya sama yang 4. 6 kali 4, 7 kali 4, 8 kali 4. Kasusnya sama nih. Ini yang susah anak-anak ingat. Makanya pakai lagu lah nih. Nah, lalu saya gunakan lagu ini, lagu Lihat Kebunku. Nah, coba sekarang kita nyanyi Lihat Kebunku. Nah, jadi teman di sini di studio akan nyanyi. Coba kita lihat lagunya sambil kita nunjukin jarinya. Bapak Ibu bisa nunjukin jarinya juga, coba ya. Nah, coba. Ya, baik, kita akan menyanyikan lagu perkalian 4 dengan nada Lihat Kebunku ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. 4, 8,
12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Oke ya, Bapak Ibu sekarang nunjukin jarinya. Ayo sama-sama ya. Yang nyanyi dari sini Ibu Suli sama Pak Franky. Ayo silakan. Bapak Ibu nunjukin jarinya ya. Ya. Oke. Ya, 1, 2, 3. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini menarik. Setelah itu kita fokus di sini Bapak Ibu. 24, 28, 32 persis sama seperti yang tadi. Coba sekarang ya Bapak Ibu yang akan menunjukkan jarinya. Nah, sekarang yang di sini menyanyi ya. Jadi 24, 28 sama 32 ya. Oke. Bapak Ibu tunjukin jarinya ya. Nggak usah malu-malu, kita sama-sama nih, kita ayo semua ya. Jadi kalau 24 berarti jarinya 6, kalau 28 jarinya 7, 32 jarinya 8. Nah, jadi diawali tadi dengan lagu itu. Coba sekarang kita lihat ya, kita mulai ya. Ayo. 1, 2, 3. 24. Nah, tunjukin jarinya Bapak Ibu, ayo. 28. Ayo Bapak Ibu, 28, 7 gitu ya. Oke. Ayo. 32. Nah, 8 gitu. Tunjukin jarinya. Iya, bagus Bapak Ibu. Ya, ayo semua dong. Ya, seru ya. Oke, ulang ya. Coba terus. Ya. 24. Ya. Terus. 28. Ya. 32. Nah, 32, 8 Bapak Ibu. Ya. Ayo ulang lagi terus. Ayo. 24. 28. Ya. 32. Ya. Terus diacak coba ya. Diacak nih siap-siap Bapak Ibu. Ayo ya. Ayo. 24. 24. Ayo, mana 24 jarinya ya. Terus 32. ayo. Oh, jadi salah. Oke. Sorry. Gak apa-apa. Sorry. Coba Bapak coba. Gak apa-apa. Ini biasa. Dalam hal ini nyanyinya kadang-kadang nanti Bapak Ibu juga suka salah-salah. Gak apa-apa. Coba. 20. Ya, oke. Ya. Ya, silakan. 24. 24 ayo Bapak Ibu. Ya, terus 28. 8. Ya. 32. 32. Iya. 24. Ayo, 24. 32. Ayo, 32. Mana? 24. 24. 28. 28. Ya. 28. 28. 32. Ya. Ya. 32. Ya. 28. Ya. 24. 24. 24. 28. Oke, ya Bapak Ibu udah seru. Nanti bikin di kelas ya, bikin rame ya di kelas ya. Jadi bikin suasana kelas nanti ceria gitu loh dengan nyanyi ini. Nanti mereka cepat sekali Bapak Ibu. Permainan lagi tadi, permainan pakai kartu bisa seperti yang tadi, seperti perkalian 3 ya pakai kartu. Nah itu seru. Nah habis itu terakhir ini Bapak Ibu. Perkalian 6, 7, 8 sekaligus. Kok bisa? Nah, coba kita lihat. Perkalian 6, 7, 8 ini gampang sekali Bapak Ibu. Coba kita lihat ya. Nah, sekarang saya tulis dulu. Nah, jadi habis ini udah selesai perkalian gitu loh. Nah, nanti kita ngitung perkalian yang bilangan yang besar-besar. Oke, sekarang kita lihat dulu Bu. Nah, perkalian 8 ya, saya tulis dulu. 1 kali 8. 2 kali 8, 3 kali 8,
4 kali 8, 5 kali 8, 6 kali 8, 7 kali 8, 8 kali 8, 9 kali 8, 10 kali 8. Terus 1 kali 7, 2 kali 7, 3 kali 7, 4 kali 7, 5 kali 7, 6 kali 7, 7 kali 7, 8 kali 7, 9 kali 7, 10 kali 7. Kemudian 6. 1 kali 6, 2 kali 6, 3 kali 6, 4 kali 6, 5 kali 6, 6 kali 6, 7 kali 6, 8 kali 6, 9 kali 6, 10 kali 6. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. 1 kali 8 udah bisa. 2 kali 8 udah bisa, perkalian 2. Perkalian 3, 3 kali 8 bisa. 4 kali 8 perkalian 4 udah bisa. 5 kali 8 bisa. Nah, 9 kali 8 bisa. 10 kali 8 bisa. Nah, sekarang ini tinggal 6 kali 8, 7 kali 8, 8 kali 8 udah bisa. Karena perkalian yang sama. Jadi cuma 2 nih. Nah, terus yang ini 1 kali 7 bisa. 2 kali 7 bisa, perkalian 2. Ini perkalian 3. Ini perkalian 4. Ini perkalian 5 udah. Nah, kemudian perkalian 9 sudah, perkalian 10 sudah, perkalian yang sama sudah. 8 kali 7 sama aja 7 kali 8 sudah. Nah, tinggal 6 kali 7. Lalu sini. Perkalian 1 sudah, perkalian 2 sudah, perkalian 3 sudah, perkalian 4 sudah, perkalian 5 sudah, perkalian yang sama sudah, perkalian 6 kali 7 ini sama aja 6 kali 7 sudah. Nah, 8 kali 6 ini sama aja 6 kali 8 sudah, 9 kali 8, 6 sudah, 10 kali. Cuma 3 nih Bapak Ibu. Terakhir cuma 3. Setelah itu 1 kali 1, 10 kali 10 selesai. Nah, ini bagaimana menghitung ini? 6 kali 8, 7 kali 8, sama 6 kali 7. Sangat mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat tadi pakai jari kita yang pakai pasangan. Nah, kita lihat pakai pasangan. 7 kali 8. Jadi saya ngitungnya begini Bapak Ibu, 7 kali 8. Pasangan 7 adalah 3. Pasangan 8 adalah 2. Jari yang ditekuk bernilai 10. Berarti yang ditekuk itu ada 5, 50. Kemudian yang berdiri dikalikan 3 kali 2, 6, berarti 56. Nah, ini 56 kita tulis. 56. Nah, kemudian 6 kali 8. 6 kali 8 adalah, kita bilang pasangan 6 adalah 4. Nah, pasangan 8, 2. Jari yang ditekuk 4, 40. Yang berdiri 2 kali 4, 8. Jadi 48. Nah, 48. Kemudian, jadi Bapak Ibu ajarkan mereka ngitungnya, kan tentu awalnya harus pakai kotak itu. 1 kali 8, 1 kotak isi 8, 2 kali 8, 2 kotak isi 8. Itu semua Bapak Ibu harus lakukan ke anak-anak semua. Tapi cara menghafalnya nanti tinggal ini hafal. Terus 6 kali 7. Pasangan 6, nah 4, pasangan 7, 3. Yang ditekuk 3, 30. Yang berdiri 3 kali 4, 12. 20, 12 sama 30, 42. Jadi kita sekarang punya ini 3 doang. Nah, 3 ini setelah mereka bisa ingat, jadi kalau mereka lupa pakai jari, tapi usahakan mereka ingat. Ingat caranya, permainannya banyak Bapak Ibu. Jadi permainannya bisa pakai permainan tadi kertas ya, seperti yang tadi misalnya, atau permainan menunjuk misalnya di papan tulis begini ya Bapak Ibu. Ini buat inspirasi aja buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa tulis begini. Misalkan saya tulis di sini kan cuma 3, 48, kemudian 56. Nah, kemudian di sini 42. Saya tulis besar-besar di papan tulis. 42, 48, 56. Kemudian saya minta anak-anak ini maju ke depan. Jadi misalnya nih mungkin di sini Pak Franky sama Bu Sulis bisa bantu pakai jari ya. Pakai spidol nunjuk aja gitu, nunjuk ya, tunjuk. Nah, balapan ya, nunjuk ya. Jadi akan cuma tadi 3 ya. Berarti saya bilang
Nah, sekarang gini, hanya 3, jadi di sini nggak boleh contekannya di sini. Nah, oke ya, lihat ya, 6 kali 7. Nah, 6 kali. Jadi mesti tunjuk yang sama, 6 kali 7 ya. Oke ya, sekarang lagi ya, 6 kali 8. Ya, 7 kali 8. 6 kali 7. 6 kali 7. Nah, terus 6 kali 8. Nah, 7 kali 8. 6 kali 8. 6 kali 8. 6 kali 7. 7 kali 8. 6 kali 8. 7 kali 7. Nggak ada. Oke. Nah, begitu Bapak Ibu. Ini inspirasi aja buat Bapak Ibu bermain di kelas. Jadi papan tulis anak-anak maju nanti nunjuk gitu. Bisa dibalik juga. Jadi permainan ini bisa dibalik. Bapak Ibu bisa bikin lingkarannya adalah tadi 6 kali 7, nah kemudian 7 kali 8, kemudian 6 kali 8. Nah, kita sebut hasilnya. Jadi hasilnya mungkin bisa diperagakan sebentar ya. Nah, ini hasilnya aja. Jadi misal dia tunjuk. Jadi di kelas ya Bapak Ibu, di papan tulis biasanya seru sekali nih. 42, 48, 56, 42, 42, 48, 56, 48, 42, 56, 48, 56, 48, 56, 42. Nah, begitu. Cuman kegeser. Jadi seru Bapak Ibu. Itu kita bisa bermain dengan begitu. Dengan demikian selesailah perkalian untuk 1 kali 1 sampai 10 kali 10 gitu. Jadi biasanya saya mengajar ini hanya memakan waktu, umumnya kalau ngajar satu anak itu sekitar 2,5 jam. Jadi 2,5 jam anak-anak itu mampu menghitung 1 kali 1 sampai 10 kali 10. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan ini, mungkin katakan Bapak Ibu selama punya waktu 2 minggu, coba terapkan ini, minimal anak-anak bisa 1 kali 1 sampai 10 kali 10. Nah sekarang baru masuk ke perkalian 2 digit kali 1 digit. Gimana gitu ya. Nah, ayo kita lanjut ya. Nah, jadi sekarang kita lanjut perkalian 1 kali 1 sampai 10 kali 10 sudah. Ayo kita lihat perkalian 2 digit kali 1 digit ya. Misalnya begini. Katakan misal kita mau 2 dikali 12. Bagaimana ngitung 2 kali 12? Nah, caranya adalah begini Bapak Ibu. Kita kembalikan dulu ke konsepnya. 2 kali 12 itu apa artinya? Artinya ada 2 kotak. Masing-masing kotak isinya 12. 12 itu adalah 10, kotak 10. Misalnya ini kotak 10 kayak bikin begini. Kotak 10 dan kotak 2. Nah, ini 12. Jadi 2 kali 12 adalah 2 kotak, masing-masing kotak isi 12. Nah, yang kita lakukan dalam menghitung adalah di sini, kalau misalnya ini kotaknya saya kasih warna gitu ya. Nah, ini warna biru, misalnya ini. Nah, maka kita akan lihat 2 kotak isi 12. Berarti ini isi 10, isi 10. Berarti kita kalikan dulu yang isi 10-nya ada 2 kotak. Berarti 2 kali 10 nih, 2. Ada 2 puluhannya. Berarti saya tulis di sini 2. 2 kali 10. Nah, 2 kali 1. Karena 1 puluhan, 1 puluhan. 2 kali 1 puluhannya ada 2. Nah, kemudian lihat satuannya. Satuannya di sini adalah 2 kali 2. 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Maka saya bisa tulis ini 24. Nah, seperti itu. Jadi si anak itu bisa membayangkan, oh berarti kalau 2 kali 12 adalah 2 kotak isi 12. Jadi puluhannya dikalikan. Nah, puluhannya dikalikan, lalu satuannya dikalikan. Nah, dengan demikian konsepnya masuk. Lalu setelah mereka tahu begini, mereka akan berpikir, oh kalau gitu, kalau 3 kali 12, maka mereka akan berpikir, oh 3 berarti puluhannya ada 3. Dia akan berpikir, berarti 3.
kemudian satuannya 3 kali 2 adalah 6. Berarti di sini 36. Begitu. Jadi mereka itu akan berpikir tahu kenapa ini dikalikan, ini kalikan. Konkretnya ada, Bapak. Jadi kita nunjukkan seperti itu, dan ini biasanya mereka akan menghitung cepat sekali. Nah, coba ya, kalau misal kita lihat, ini Bapak Ibu juga bisa menjawab segera. Kita kasih soal beberapa soal, misalnya 4 dikali misalnya 12, jadi berapa? Nah, langsung Bapak Ibu di studio juga bisa jawab, langsung berapa? 48. Nah, 3 dikali 13 berapa? 39. Nah, 39. Bapak Ibu semua ikut boleh. 2 dikali 12. 24. Terus 4 dikali 11. 44. 44. 3 dikali 51. 153. Nah, berarti ini 15. Nah, jadi puluhannya ada 15, satuannya ada 3. Ini 153 ya. 3 dikali 42. 126. Berapa? 126. 126. Oke. Ini lagi error nih. Bapak Ibu boleh ikutan di studi di sana, jawab ya Bapak Ibu ya. Nah, 2 dikali 51. 102. Nah, 3 dikali 53. 159. 159. Nah, 4 dikali 51. 204. Nah, gitu. Bukan cepat Bapak Ibu. Itu menghitungnya cepat. Jadi ketika 1 kali 1 sampai 10 kali 10 bisa, ini cepat sekali gitu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa ajarkan itu. Kemudian setelah itu bagaimana kalau perkalian yang lebih rumit gitu. Perkalian yang lebih susah. Nah, coba ya sekarang misalkan begini. Misalkan 4 dikali 14. Menghitung ini gimana? Atau misalnya kita lihat 2 misalnya 2 dikali 16 misalnya. 2 dikali 18 lah misalnya. Mana 2 kali 18? Nah, kita bilang 2 kali 18 itu ada 2 kotak isinya 18. Jadi ada 2 kotak sini. Nah, isinya 18. 18. Ini 10. 10. Kemudian ada 8 nih, 8 satuan. Nah, begini. Kemudian kita lihat puluhannya ada 2. Nah, 2 kali 1 puluhannya ini. Berarti 2 puluhan. Puluhannya cuma 2 nih. Nah, satuannya di sini adalah 2 kali 8. 2 kali 8 itu berapa? Nah, 2 kali 8 adalah 16. Berarti ada 16 nih. Kalau saya tulis ini 16 nih. Nah, 16. Nah, 16 itu terdiri dari 16 adalah 10 sama 6. Nah, 10 sama 6. Jadi, ini 10-nya ini adalah 10 dan 6. Jadi 10 dan 6. Ini Bapak Ibu. Jadi 10-nya sekarang ada berapa? 1, 2, 3. 1 tambah 2, 10-nya. Jadi 10-nya ada 3. 3. Satuannya ada 6. Nah, gitu. Ya. Jadi ngerjainnya gampang sekali Bapak Ibu. 2 kali 18, 2 kali 1 dulu. Puluhannya ada 2. Satuannya 2 kali 8, 16. 16 itu jadi 1 puluhan, 6 satuan. Jadi lalu puluhannya gabung 3, 36. Nah, di dalam gasing ini semua mencongak Bapak Ibu. Itu sebabnya ini harus dilakukan mencongak. Nah, nanti sekarang misalnya soalnya begini. Kita lihat. 3 kali 18. Kita lihat 3 kali 18 adalah puluhannya ada 3. Nah, ini puluhannya. Jadi kalau saya lihat pakai ini, puluhannya 3. Kemudian satuannya berapa? 3 kali 8, 24. Nah, puluhannya 24. Nah,
Jadi berapa? Puluhannya gabung. 2 sama 5 puluhannya. Jadi 54. Gitu Bapak Ibu. Gampang kan? Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi misalnya. Misalkan 4 dikali misalnya 16. 4 kali 16. Lihat puluhannya di sini. 4 kali 1, puluhannya 4. Satuannya 4 kali 6. Nah, 4 kali 6 itu berapa? 24. 24 itu apa? 2 puluhan. Nah, 4 satuan. Gitu. Nah, puluhannya ada berapa sekarang? Puluhannya 4 sama 2. 6. Nah, satuannya 4. Jadi 64. Gitu. Ya, nangkep ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita tidak boleh lewat ini langsung. Jadi ini hanya di dalam pikiran kita. Jadi kalau misalnya 4 dikali 26, maka saya akan berpikir 4 kali 2 6, 4 kali 2 8. 4 kali 6 adalah 24. Berarti ada 8, ada 24. Nah, 8 sama 24. Berarti 8 ditambah 2, 10. Nah, 10 puluhannya, terus satuannya 4. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya, sekarang misalnya kita mau ngitung misalnya 5 dikali 3. Maka kita bayangan kita adalah 5 kali 3 dulu, 15. Puluhannya ada 15. Jadi kita mengingat 15 nih 15. 15 satuannya 5 kali 7, 35. Berarti 35 itu adalah 3 puluhan sama 5 satuan. Nah, 3 puluhan ini gabung sama 15 puluhan yang tadi. Jadi 18 puluhan. Nah, kemudian satuannya ada 5. Nah, gitu. Jadi kalau kita mau pakai jalannya, tadi 5 kali 3 adalah 15. Ya, 5 kali 3 ini misal 15 tadi. 15, kemudian 5 kali 7 adalah 35. 30, kemudian 5. Nah, 15 sama 3, 18. Nah, ini 5. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini langkah antara ini boleh ditulis untuk waktu awal-awal ngajarin. Tapi setelah itu harus langsung bisa sampai ke sini. Cepet gitu. Nah, misalnya lagi ya, misalkan katakan Bapak Ibu mau hitung misalnya 7 kali misalnya 24. Nah, maka bayangan kita adalah berapa Bapak Ibu? 7 kali 24, 7 kali 2 ada 14. 14 ini 28 gitu. 14 28. 14 tambah 2 berarti 16. 16 belakangnya adalah 8 gitu. Jadi ini semua mencolok Bapak Ibu. Berarti tadi kalau mau ditulis 14, kemudian di sini 28. Jadi 14 sama 2 16 begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu hitung cepet ya. Coba sekarang Bapak Ibu yang hitung cepet ya. Ayo. Sekarang misalnya 8 dikali 34 berapa? Jadi 2, ayo sama-sama semua Bapak Ibu hitung. 24, 32 berapa? 24. Berapa? 2? 74. Berapa Bapak Ibu? Ayo. Tadi ini 24 sama 32 kan? 24, 32 nih. 24, 32. Berarti berapa? 2, 7, 2 gitu ya. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa ya ngitung ya. Ayo kita cepat ya. Ayo. Kita hitung nih. Mulai otaknya mulai di ini. Nah, 8 kali misalnya 53 berapa? Nah, ini 40 terus 40 berapa? 40 24 berarti berapa? 4, 2, 4. 4 berapa Bapak Ibu? 4 42.
424 ya. 424. Gimana 424 dapetinnya? Nah, dapetinnya di sini adalah 8 kali 5 ini adalah 40. 8 kali 3 adalah 24. 24 gitu. 4. Nah, jadi 40 tambah 2 42 gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ada lagi Bapak Ibu, coba nih. 9 dikali 53 berapa? 4527. 45 berapa Bapak Ibu? 4527. Ayo Bapak Ibu. 477. Nih Bapak Ibu biasa kalau yang dari apa? 4527 berapa? 4 berapa? 47 ya. Yang seru ya Bapak Ibu ya, ayo. Ayo semua yang ngitung ya. Oke ya. 9 dikali 44 berapa? 3636 berapa? 96 Berapa? 396. Oke, lagi ya. Nah, 8 dikali 27 berapa? 1656 berapa? 1656 berapa? 17 1656 berapa? 76 Nah, 1656 coba. 1656 berapa Bapak Ibu? 236. 1656 berapa? 236. Entar dulu berapa? 236. 16 berapa? 56 kan? Nah, berapa? 16 tambah 5. 216. Nah, 2 1 Nah, gitu Bapak Ibu ya. Ya, ayo hitung lagi ya Bapak Ibu. Ayo hitung lagi ya. Hitung lagi nih. Hitung lagi. 8 dikali 29 apa? 232. 16 sama 2 berapa? 16 sama 72. 132. 16 sama 32 berapa? 72. 232. 16 berapa? 232. 16 sama 72 berapa? 232. Jadi 23 2 3 2 gitu. Ya. Oke, sebelum kita lanjut kita biar tanya jawab dulu lah sekarang sebelumnya. Ayo, silakan yang mau bertanya, ayo.